lingkungan itu pada sampah, sekarang kehidupan saya, lingkungan saya diberikan sampah oleh semesta. Semesta sedang bergejolak, sedang nggak baik, dia sedang marah, Tuhan sedang marah, sedang menegur. Kita bisa berpikir, itu semua sebetulnya adalah halo, gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan bahagia ya. Jumpa lagi kita di channel Senopati Dhammaratana. Dan pada kali ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin pernah atau sering kali kita ucapkan, atau teman-teman kita itu sering banget mendengarnya. Nah, tentang karma. Ya, karma. Kita sering kali mendengar bahwa ketika kita bermarahan, atau kita uring-uringan, atau ada teman-teman mungkin yang terlibat cekcok seperti itu, sering kali mengatakan begini, awas kamu dapat karma, kayak gitu. Nah, atau ketika orang yang sedang sakit, itu kita sering banget mengatakan, wah itu kena karmanya itu, seperti itu. Sebetulnya, karma itu apa sih? Kebanyakan orang-orang mengartikan karma itu sebagai sesuatu hal yang buruk. Sebagai suatu hal yang itu kok terkesannya menyiksa, sebagai suatu hukuman. Nah, ketika orang sakit lama dan sakitnya itu ternyata bukan sakit yang biasa, bukan seperti masuk angin, tapi dia sakit yang katakanlah yang parah banget kayak gitu. Orang seringkali mengatakan bahwa wah itu dapat karmanya kayak gitu. Sementara ketika orang-orang itu mendapatkan suatu kebahagiaan, mungkin dapat undian mobil atau dapat prestasi yang luar biasa, orang nggak mengatakan wah itu karma. Itu enggak. Kenapa sih seperti itu? Atau jangan-jangan mindset teman ini mengenai karma itu yang nggak ngerti. Tahu nggak? Karma itu sebetulnya perbuatan loh. Nah, perbuatan yang akan melahirkan suatu hasil. Itu adalah karma. Jadi ketika orang sakit, orang terkena musibah, sebetulnya itu ketika dikatakan karma, ya memang itu karma. Tetapi ketika orang mendapatkan suatu kebahagiaan, mendapatkan kesempatan yang berupa hal-hal yang itu memang sangat diimbi-imbikan oleh orang lain juga, sebetulnya itu juga karma. Jadi, karma itu tidak melulu mengenai suatu hal yang buruk. Semua kebaikan-kebaikan kita, bahkan saya bisa tampil di sini, ini adalah bagian dari karma loh. Jadi, sebetulnya karma itu bukan suatu hal yang buruk. Bukan suatu hal yang menyedihkan. Orang terkena sakit, orang kecelakaan, orang mungkin dia mengalami nasib yang sekiranya tidak menguntungkan. Itu karma. Tetapi orang yang bisa mendapati posisi yang luar biasa, jabatan yang aduhai diidam-idamkan, jadi presiden, itu juga karma. Ada karma buruk, ada juga karma baik. Karma baik akan melahirkan atau menghasilkan hal-hal yang baik pula. Karma buruk itu berasal dari perbuatan buruk kita dan akan menghasilkan hal yang buruk juga kepada kita. Misal, paling gampang aja, makan. Kita makan dengan cara yang baik, bahan-bahan yang baik, diperoleh dengan cara yang baik. Itu akan kembali ke tubuh kita menjadi suatu kesehatan yang hakiki, kesehatan yang paripurna. Itu adalah bagian dari karma makan baik. Nah, ketika kita mengatakan hal yang buruk, ini ada salah satu contoh karma buruk ya. Kita mencemooh teman, kata-katanya kasar, menghardik. Nah, itu akan menjadi karma buruk kita loh. Ya, pertama kita menghardik nih. Orang menjadi sakit hati. Nah, ketika seperti itu, yang harusnya ketika kita menyampaikan dengan hal yang baik, menegur yang baik, menasihati yang baik, nah, ketika kita menggunakan kekerasan, kita menggunakan ancaman, kita menghardik, maka
mungkin bisa jadi karma buruk kita dapatkan. Contohnya, mungkin kita bisa kembali dihardik oleh orang lain, atau bisa jadi begini, harusnya kalian akan mendapatkan suatu kesempatan kerjasama nih. Lalu karena mendapati sikap atau perilaku kita yang temperamennya itu buruk, maka dia yang akan datang malas untuk kerjasama sama kita. Padahal dia akan mendapatkan proyek yang begitu besar. Alhasil, dia yang mendapatkan proyek dilimpahkan kepada orang lain, enggak kepada kita. Yang dapat duit banyak siapa? Yang dapat keuntungan banyak siapa? Teman kita. Dia bukan hanya mendapat keuntungan secara materi, tapi juga link-link yang akan terus memproyeksikan dia menjadi orang yang hebat. Di situ karma. Karma baiknya apa? Oleh si dia. Dia ketika kita maki-maki, dia hanya menerima, bersabar, mengakui, bahkan minta maaf. Itu juga akan berdampak positif bagi dirinya. Lalu kita yang menghardik, yang menggunakan kata-kata kasar, kata-kata keras, menghina, ya kita akan mendapatkan jatah kita, karma kita. Nah, jadi begini, sesuatu yang kita lempar itu akan kita dapatkan kembali. Sesuatu yang kita lempar itu hanya sampai atas aja, bukan menghilang sampai atas, tapi dia akan turun kembali kepada kita dan akan kita terima. Disitulah kita menerima karma. Karma itu adalah perbuatan yang kita lakukan, dan karma pala itu adalah buah yang kita terima. Begitu. Itu adalah contoh yang sangat-sangat simpel. Atau orang juga bisa mengenalnya dengan hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kita menanam kebaikan, maka akan panen kebaikan. Hanya di sini permainannya ada pada waktu. Nggak mungkin ya kita sekarang menanam, besok panen. Nggak. Butuh waktu. Kapan buah karma ini akan matang? Setelah dari bibitnya, benihnya kita tanam, lalu kita harus menunggu sampai ini berbuah dan buah itu matang, lalu bisa kita terima. Begitu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menggunakan perbuatan baik sebagai pancingan untuk mendapatkan kebaikan? Kadang-kala seperti ini. Wah, saya tak ngasih orang sesuatu biar nanti saya dikasih juga. Kan ini saya berbuat baik, otomatis saya akan mendapatkan karma yang baik. Ingat, di sini ada niat yang kita sadari. Kita memiliki niat-niat tertentu. Niat kita memberi bukan memberinya, tetapi niat kita agar diberi. Ini beda lagi. Itu berkaitan dengan niat di hati kita. Bukan ketulusan kita di dalam memberi. Oke, ketika kita akan memberi, ya sudah kita berikan ini aja ke orang lain. Ketika kita memang berniat untuk memberi, ya sudah fokuskan pada memberinya. Bukan niat saya nanti dapat apa ya ketika memberi. Dapat balasan apa ya? Bukan seperti itu yang kita tekankan. Tetapi esensi saat memberi, yaitu kita menolong orang lain. Seperti itu. Jadi, jangan jadikan hukum karma ini sebagai pancingan untuk mendapatkan kebaikan. Tetapi memang sudah semestinya itu ada hal yang kita lakukan. Ketika kita berderma, jangan pernah berpikir, aku berderma agar nanti ada orang lain yang memberikan kebaikan kepadaku. Bukan seperti itu. Itu fokusnya ada pada niat. Niat meminta balasan, bukan niat memberinya. Jadi, ketika kita membuat pancingan seperti itu, ya itu beda lagi urusannya. Lalu begini, setelah orang mengetahui tentang hukum karma ini, bagaimana mekanisme kerjanya hukum karma, orang itu akan tenang. Dia nggak akan banyak pikiran. Karena apa? Yang terjadi dalam hidupku saat ini adalah bagian dari hasil perbuatanku di masa lalu. Jadi, seseorang yang telah paham, dia nggak akan mencari kambing hitam. Nggak akan mengkambing hitamkan teman, atau suasana, ataupun Tuhan, katakanlah. Oh, ini kehendak Tuhan. Oh, ini Tuhan yang menghendaki aku agar bisa jadi seperti ini. Seolah-olah Tuhan ini yang dipersalahkan atas kejadian kita. Nggak. Tapi murni. Itu adalah bagian dari sentuhan tangan kita, sentuhan pikiran kita, sentuhan perilaku kita, sentuhan bibir kita. Ketika saya sekarang sakit, saya tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan sedang menguji saya. Enggak.
ketika saya mendapatkan permasalahan ini, oh ya Tuhan sedang mencintai saya. Enggak. Tapi kenapa? Ya murni. Oh barangkali di kehidupan yang lampau, pada masa dulu saya pernah bermain-main atau tidak serius dengan kesehatan saya. Saya mungkin memakan berbagai asupan yang berbahaya untuk tubuh. Sehingga berpuluh-puluh tahun kemudian, beratus-ratus kemudian, atau bahkan di dalam kehidupan yang lanjut, saya menerima sakit ini. Gampangannya seperti ini. Saya sekarang makan cabai yang banyak. Nanti besok saya langsung diare. Lalu saya bilang, aduh saya diuji sama Tuhan, Tuhan sayang sama saya. Lucu nggak tuh? Kita sendiri yang bikin kita sakit lalu menyalahkan Tuhan. Tuhan seolah-olah menjadi kambing hitam atas kesakitan kita. Mana ada Tuhan seperti itu? Tuhan nggak keji kok. Ketika kita menanamkan seperti itu, oh kita sedang diuji sama Tuhan, nak. Tuhan itu nggak suka, nak, dengan kalau kamu seperti ini. Seolah-olah Tuhan itu banyak maunya, yang Tuhan itu serba menghukum, serba menakutkan. Di gambaran si anak juga akan Tuhan itu, aduh, kita itu bersujud pada Tuhan karena kita takut, karena Tuhan itu nanti menghukum, Tuhan itu nanti ngasih sakit, Tuhan itu ngasih nggak nyaman ke badan kita, nggak nyaman ke kehidupan kita. Nggak seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, saya tuh tenang. Kenapa? Itu semua salah saya. Bukan salah ya, tapi itu konsekuensi atas karma saya. Ketika saat ini saya mungkin bisa dikenali oleh banyak orang, barangkali di kehidupan yang lalu saya banyak membantu orang. Dampaknya sekarang saya dikenali oleh banyak orang. Jika sekarang saya itu ternyata punya fisik yang sempurna, barangkali di kehidupan yang lalu saya betul-betul konsen merawat diri saya. Saya betul-betul menghargai apa yang ada di dalam tubuh saya. Saya makan yang baik. Saya tidak merusak tubuh saya. Saya tidak mencoret-coret tubuh saya dengan mengganti organ-organ saya dengan organ-organ yang imitasi demi kepuasan mata aja. Nggak seperti itu. Jadi, apapun yang terjadi saat ini, saya tenang. Saya tidak menyalahkan teman saya tidak menyalahkan orang lain, saya tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan alam, tidak menyalahkan takdir, enggak. Saat terjadinya banjir lalu rumah saya berantakan, saya nggak menyalahkan pada semesta. Saya menyalahkan pada, oh iya, ini memang karma saya. Saatnya saya menerima keadaan ini. Barangkali saya di kehidupan yang lalu adalah seorang bos dari suatu perusahaan yang sukanya membuang sampah di sembarangan. Sehingga alam juga akan memberikan imbal balik. Yaitu sekarang saya memanen. Ketika dulu saya memberikan semesta, memberikan lingkungan itu pada sampah, sekarang kehidupan saya, lingkungan saya diberikan sampah oleh semesta. Ya, seperti itu. Jadi saya nggak menyalahkan, wah ini semesta sedang bergejolak, sedang nggak baik, dia sedang marah, Tuhan sedang marah, sedang menegur. Enggak. Tapi itu semua saya bisa berpikir. Itu semua sebetulnya adalah ya akibat karma saya. Akibat perbuatan saya di masa sebelumnya. Jadi itu saya menanggapi mengenai apa yang terjadi saat ini. Dan begini, ketika saya sekarang mendapati suatu permasalahan, problem, atau keadaan yang betul-betul kurang menguntungkan, apakah saya lantas berdrama? Enggak. Karena apa? Saya harus hati-hati. Karena reaksi saya atas apa yang sedang saya alami ini akan menjadi benih karma pada kehidupan yang akan datang, yang akan saya panen. Misalnya, ketika saat ini saya menghadapi masalah tentang kesehatan saya, dan saya isinya tiap hari hanya mengeluh, menyalahkan orang tua yang nggak becus ngasih makan, menyalahkan Tuhan yang memberikan saya ujian, menyalahkan lingkungan saya yang nggak kondusif banget untuk mendapatkan makanan yang sehat. Awas, itu semua nanti akan menjadi karma di kehidupan saya yang akan datang. Mungkin besok saya akan menjadi orang yang disalah-salahkan oleh orang lain juga, atau besok malah
mendapati suatu penyakit yang lebih horor lagi. Seperti itu. Berbeda ketika saya sekarang sakit, saya menerima, oh iya, mungkin di kehidupan yang dulu saya nggak terlalu nih menjaga badan saya, nggak menjaga berat badan sehingga saya kena kolesterol, sehingga saya kena penyakit, bla 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 bla. Seperti itu. Kita sadari betul, nggak usah banyak ngeluh, nggak usah banyak menyalahkan, dijalani dengan betul-betul sadar, oh ya ini akibat peristiwa di masa lalu berupa karma saya. Itu di kemudian hari bisa jadi kita ya hidup yang betul-betul bisa sehat. Karena apa? Kita sadar. Jadi reaksi kita saat ini itu sebetulnya adalah kita mengukir suatu jembatan kehidupan yang akan kita lewati sendiri. Nasib kita besok yang menciptakan bukan orang lain, tapi kita sendiri. Sikap kita sendiri, pikiran kita sendiri, bibir kita sendiri. Kalau kita pingin besok itu tidak dikata-katain orang, tidak disalah-salahkan orang, jaga mulut kita. Kalau kita besok tidak pingin diprasangkai oleh orang lain, dicurigai oleh orang lain, maka atur pikiran kita. Jangan sampai kita mikir yang jelek tentang apapun, tentang teman, tentang orang lain. Dia kaya, jangan-jangan dia punya tuyul, jangan-jangan dia korupsi, jangan-jangan dia maling, jangan-jangan dia jual diri. Bisa jadi ke depan kita yang seperti itu kan. Atau jangan-jangan ketika besok kita sakit nih, wah jangan-jangan dia nakal, dia jual badannya. Kalau dia kena sakit itu, kena karma itu. Jangan seperti itu. Atau ketika kita nggak seneng sama teman, kita maju nih tangan kita hantem tuh badan. Ingat, ini juga akan menjadi karma kita. Ini akan berbalik kepada kita pada kehidupan yang akan datang. Nah, barangkali kita besok sebetulnya membenarkan ini, membetulkan posisi Bunga punya teman kita yang salah, tapi oleh orang lain kita disangka mau maling. Kita langsung dihajar sama massa. Bisa jadi. Seperti itu. Jadi, apapun yang kita lakukan akan kembali pada kita. Nggak akan kembali kepada orang lain. Nggak akan kembali pada sanak saudara kita. Nggak akan kembali kepada anak kita. Nggak. Semua kembali pada diri sendiri kita. Jadi sama ya. Ketika ini saya lempar, ya, ini akan saya tangkap sendiri. Bukan ditangkap oleh anak saya. Bukan ditangkap oleh istri saya. Bukan ditangkap oleh keluarga besar saya. Karena apa? Ini yang melempar saya, maka yang akan mendapatkan adalah saya. Begitu konsep dari karma. Walaupun ketika saya menangkap ini tadi, orang lain juga bisa turut merasakan dampaknya. Orang lain akan sedih. Tetapi sedihnya mereka itu juga bagian yang akan menjadi karmanya mereka. Dan begini, perlu diingat. Kematangan karma, kita menerima karma, itu tidak lantas saat ini berbuat baik, 1 tahun lagi akan kita panen, belum tentu. Bisa jadi 10, 20, 30, 40, 50, atau 100 tahun yang akan datang baru kita panen. Tergantung kekuatan karmanya itu seberapa. Tergantung kematangannya itu seperti apa dan didukung oleh kematangan-kematangan yang lain juga. Kematangan waktu. Karena apa? Kalau saya pribadi meyakini bahwa kehidupan ini tidak hanya sekali. Saya hidup pada masa sekarang, dan nanti saya akan mati, lalu saya akan terlahir kembali di dalam kehidupan yang entah saya belum mengerti. Mungkin karma saat ini bisa terlahir pada kehidupan yang akan datang. Atau 5 kehidupan lagi, atau 5 kelahiran lagi, atau 10 kelahiran lagi, atau 100 kelahiran lagi, siapa tahu. Saya meyakininya seperti itu. Saya meyakini bahwa saya memiliki tumimba lahir. Yang saya terlahir nggak hanya sekali ini. Saya terlahir sebagai manusia. Kalau memang karma saya baik, saya banyak melakukan hal kebaikan, otomatis besok ada kemungkinan saya untuk terlahir lagi menjadi manusia. Kalau saya mengisi hari-hari ini dengan kehidupan ini dengan hal yang buruk,
dan hal yang nggak bermoral, bisa jadi di kehidupan yang akan datang, di kelahiran yang akan datang, saya bisa terlahir menjadi seorang binatang. Binatang juga punya karma. Dia bisa berbuat baik, itu nanti tercatat sebagai karma baiknya. Bukan hanya kita sebagai manusia yang punya karma loh, tapi semua makhluk punya karma. Ketika makhluk itu berbuat baik, jadilah dia karma baiknya, tabungan karma baik. Ketika makhluk itu berbuat buruk, ya dia akan menjadi tabungan karma buruk, seperti itu. Nah, jadi begitu ya, kita harus berhati-hati untuk menjalani kehidupan ini agar senantiasa kita bisa menerima segala kebaikan-kebaikan, kita terlahir dengan lebih bahagia dan lebih beruntung lagi. Siapa tahu kita terlahir di tingkat yang lebih tinggi. Harapannya sih seperti itu. Ya, kita bermimpi untuk yang lebih baik itu tidak masalah juga. Yang penting kita tidak terlalu menggenggam. Ya, begitu ya. Ini adalah ulasan sedikit mengenai karma. Karena kita sering banget mendengar ketika teman kita atau tetangga kita itu mendapatkan musibah, kita sering banget mengatakan itu karma. Tetapi ketika kebaikan-kebaikan kita nggak ngerti itu adalah karma. Nah, jadi di sini semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, utamanya di dalam berperilaku untuk selalu mengedepankan hal yang terbaik, hal yang bermanfaat, dan kita tidak menyakiti siapapun, menyakiti teman, menyakiti keluarga, menyakiti bahkan orang-orang yang pernah berbuat buruk kepada kita. Jangan pernah kita balas dengan hal-hal yang buruk. Balaslah dengan kasih sayang, dengan cinta, dan dengan hal yang bermanfaat. Begitu pula dengan perlakuan kita kepada lingkungan kita, kepada semesta, kepada alam semuanya. Berikanlah hal yang terbaik untuk mereka, karena mereka juga akan berikan yang terbaik kepada kita. Begitu ya. Simak video-video selanjutnya, dan semoga bermanfaat ya. Dadah.